Assalamualaikum, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, tempat kita menjelajahi kisah-kisah inspiratif dari dunia Islam. Kisah yang akan kita bahas hari ini bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dari pengalaman pahit yang dihadapi hingga momen-momen indah yang mengubah hidupnya, kita akan melihat bagaimana keteguhan iman bisa membawa seseorang menuju kebangkitan. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan detail-detail penting dalam cerita ini. Siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Azan merupakan panggilan bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah salat. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW sempat mencari-cari sosok yang tepat untuk mengumandangkan azan yang pertama kalinya. Lantas, mengapa Rasulullah SAW mencari sosok untuk mengumandangkan azan? Mengapa bukan Rasulullah saja yang mengumandangkan azan? Apakah Rasulullah SAW pernah mengumandangkan azan? Apa yang terjadi jika Rasulullah SAW mengumandangkan azan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Rasulullah SAW sempat kebingungan mencari sosok yang akan mengumandangkan azan. Rasulullah mencari-cari muazin untuk melantunkan azan yang pertama kalinya. Rincian sejarah azan hingga sosok yang menjadi muazin pertama dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu waktu, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu waktu salat. Namun, tidak seorang pun di antara mereka yang bisa memberitahukan bahwa waktu salat telah masuk. Sehingga pada suatu hari, mereka bermusyawarah untuk membahas persoalan tersebut. Sebagian sahabat mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani, sebagian yang lain dengan tanduk sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam upacara keagamaan mereka. Namun, sahabat Umar bin Khattab berkata, alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang bertugas untuk memanggil orang-orang salat. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui usulan Umar dan berkata, wahai Bilal, berdirilah dan panggillah manusia untuk mendirikan salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bilal bin Rabah al-Habashi adalah sosok sahabat yang turut bersama Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah SAW mensyariatkan azan. Rasulullah kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan. Alasannya karena Bilal memiliki suara yang merdu. Lalu, Bilal mengumandangkan azan dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa azan pertama kali dilafalkan pada tahun pertama Hijriyah. Sejak saat itu, azan berfungsi sebagai penanda masuknya waktu salat bagi kaum muslimin. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW dan menunggu hingga Rasulullah keluar dari rumahnya. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan muslim bersama Bilal. Saat masuk ke Ka'bah, Rasulullah hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Talhah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Salat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Bilal melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Azan itu adalah azan pertama yang dikumandangkan di Makkah. Bilal memang dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Bilal bahkan tercatat sebagai muazin pertama yang mengumandangkan azan di 2 kota suci, yaitu Madinah dan Makkah. Dari sini, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa bukan Rasulullah SAW yang mengumandangkan azan? Rasulullah SAW ternyata tidak pernah melantunkan azan sebagai penanda masuknya waktu salat. Keterangan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah azan dijelaskan oleh para ulama fikih. Mereka menerangkan perihal keutamaan antara azan dan menjadi imam salat. Imam An-Nawawi, dalam kitab Al-Majmu, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW lebih utama menjadi imam salat dibandingkan melantunkan azan. Maka, kemudian Khulafaur Rasyidin juga mengutamakan menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar bin Khattab yang mengatakan, seandainya saya berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan azan.
Mereka tidak mengumandangkan azan disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan oleh selain mereka. Maka, tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan. Adapun menjadi imam salat berjamaah merupakan suatu keharusan bagi mereka. Sebenarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya, Hasan dan Husain, saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abi Rafi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengazani telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti azan untuk salat, hadis riwayat At-Tirmidzi. Mungkin saja di antara kita ada yang penasaran, bagaimana jika seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan azan? Apa yang akan terjadi? Sudah dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah melantunkan azan. Ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumandangkan azan untuk salat semasa hidupnya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya orang-orang yang tidak segera bergegas ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat, akan mendapatkan siksaan. Kekhawatiran ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surah An-Nur, ayat 63. Di dalam kitab Mawahibul Jalil dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melantunkan azan saat masuknya waktu salat karena jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya, dan umat Islam tidak segera melaksanakannya, maka mereka pun akan disiksa. Alasan kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melantunkan azan karena beliau adalah Rasul, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri, yakni mengucapkan, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sebagai salah satu lafaz dalam azan. Alasan ketiga, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan dan sampai pada lafaz, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka seakan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Lafaz azan yang pertama kali adalah dalam mimpi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Zaid, bukan dalam mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada selain dirinya untuk mengumandangkan azan. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa pada saat Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya mengenai lafaz-lafaz azan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Umar bin Khattab pun mengakui hal yang sama. Beliau juga telah bermimpi dengan mimpi yang serupa dengan Abdullah bin Zaid. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru sembari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kegembiraan beliau dengan berita tersebut. Alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumandangkan azan karena kesibukan dan sempitnya waktu beliau untuk bisa mengumandangkan azan salat. Hal ini juga terjadi di zaman sekarang, di mana tiap-tiap pemimpin di sebuah wilayah memandatkan muazin untuk bertugas melantunkan azan ketika memasuki waktu salat. Sebab, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah terdahulu. Sahabat beriman, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut melantunkan azan sebagai panggilan ibadah salat, dikhawatirkan umatnya mengabaikan seruan salat yang dilantunkan atau yang diserukan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kondisi umat sekarang, ketika azan berkumandang, sebagian orang malah lebih memilih tidur dibanding bergegas untuk melaksanakan salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.